Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, puasa bukan sekedar memindahkan jam makan, melainkan proses transformasi batin. Salah satu buah terindah dari ibadah ini adalah tumbuhnya rasa empati dan kepedulian sosial yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kata takwa di akhir ayat ini tidak hanya mencakup hubungan kita dengan Allah secara vertikal, tapi juga hubungan baik kita dengan sesama manusia secara horizontal. Seseorang tidak dikatakan bertakwa jika ia kenyang, sementara tangganya masih merasakan kelaparan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa melatih empati, melainkan merasakan pedihnya lapar secara psikologis. Kita dipaksa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung setiap harinya. Rasa haus dan lapar ini adalah pengingat fisik agar hati kita tergerak untuk membantu terhadap penderitaan sama. Meneladani kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah momen di mana kedermawanan harus mencapai puncaknya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepedulian sosial dalam puasa juga diwujudkan melalui aksi nyata, yakni memberi makan orang yang berbuka. Rasulullah SAW menjanjikan pahala yang luar biasa. Hadis beliau yang berbunyi, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini adalah bentuk empati yang konversi menjadi amal saleh. Hadirin, mari kita petik hikmah dari sebuah kisah. Saat hari raya tiba, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil menangis terseduh-seduh di sudut jalan, sementara anak-anak yang lain bergembira dengan pakaian yang baru. Rasulullah menghampiri dan bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai anakku?" Anak itu pun menjawab, tanpa tahu siapa yang bertanya, "Ayahku gugur dalam perang bersama Rasulullah. Kemudian ibuku menikah lagi. Dan ayah tiriku mengusirku. Aku tidak punya makanan dan pakaian." Mendengar itu, Rasulullah SAW tidak hanya memberikan ceramah, beliau langsung berempati dan berkata, "Maukah engkau jika Muhammad menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, serta Fatimah menjadi saudaramu?" Seketika tangis anak itu pun berubah menjadi tawa. Inilah puncak empati, merasakan luka orang lain dan bertindak untuk menyembuhkannya. Sebagai penutup, marilah kita jadikan sisa Ramadan ini bukan hanya sebagai ritual menahan lapar, tapi sebagai momentum untuk memperhalus perasaan kita dan menjadikan pribadi yang bertakwa secara spiritual dan sosial. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.